Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rencana penghapusan rute LRT DKI Jakarta tentu menimbulkan pertanyaan atas rencana rute yang dinilai akan sangat membantu mobilisasi warga. Proyek yang sudah berlangsung sejak tahun 2015 ini tentu akan menciptakan perubahan jika benar-benar tercapai. Namun bagaimana faktanya di lapangan dan bagaimana dengan perkembangan pembangunan rute di DKI Jakarta akan kita simak informasi yang disampaikan oleh rekan saya Marvin Solistio. Marvin, silakan. Baik, terima kasih Robert. Pemirsa, sebagai gambaran juga bahwa pembangunan LRT ini sudah dimulai sejak September 2015. Kita ingat bersama ya, pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 dengan 3 rute lintas pelayanan Cawang Cibubur, Cawang Duku Atas, dan Cawang Bekasi Timur menghabiskan total biaya konstruksi yang tidak sedikit. Ada berapa biayanya kita simak bersama grafis yang sudah saya persiapkan saat ini. Total untuk nilai biaya konstruksi ada sekitar 22 triliun rupiah atau setara dengan 513,8 miliar per kilometer sepanjang 44,3 kilometer dengan struktur melayang. Sementara itu di ibu kota, selain LRT Jabodebek, pemerintah juga membangun LRT Jakarta yang menghubungkan Kelapa Gading dengan Velodrome atau Rawamangun dengan total biaya konstruksi sekitar 5 triliun rupiah atau sebesar 1 triliun per kilometer sepanjang 5,8 kilometer dengan struktur melayang. Nah, kemudian selanjutnya, LRT ini rencananya akan memiliki 7 rute dengan meliputi rute-rute berikut ini. Kita coba simak grafisnya berikut ini pemirsa. Yang pertama ada rute Kebayoran Lama Kelapa Gading dengan panjang 21,6 km. Kemudian rute Tanah Abang Pulau Mas 17,6 km. Joglo ke Tanah Abang 11 km. Puri Kembangan ke Tanah Abang 9,3 km, Pesing Kelapa Gading 20,7 km, Pesing Bandara Soekarno-Hatta 18,5 km, dan Cempaka Putih ke Ancol 10 km. Selanjutnya untuk rute lainnya yang sudah saya kutip saat ini, ada juga di rute-rute selanjutnya. Kita lihat lagi, juga ada stasiun LRT untuk rute Cawang ke Harjamukti pemirsa. Stasiun LRT Harjamukti, kemudian rute ke LRT Ciracas, stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah, dan juga stasiun LRT Kampung Rambutan. Selanjutnya, kita lihat lagi di sini, terkait dengan perkembangan pembangunan LRT Jabodebek tahap 1 hingga 6 November 2020 pemirsa. Dilaporkan ini sudah mencapai progres yang cukup tinggi dengan capaian 79,055%. Sementara itu, untuk rincian untuk lintas Cawang Cibubur ini sebenarnya kalau kita rincikan satu persatu, ini progresnya pun juga sudah di atas 75%. Di antaranya adalah untuk progresnya 91,779%. Lalu kemudian untuk rute lintas Cawang Kuningan Duku Atas, yakni 75,162%. Dan juga lintas Cawang Bekasi Timur adalah 72,983%. Diharapkan tentunya dengan LRT Jabodebek ini membuat masyarakat bisa beralih ke LRT sehingga mengurangi kemacetan dan lebih ramah lingkungan. Sementara itu tahap kedua akan terdiri dari 3 lintas pelayanan, yakni lintas Duku Atas ke Senayan, Cibubur ke Bogor, dan Palmerah Grogol dengan total panjang jalur sepanjang 39 km yang melintasi 8 stasiun. Nah, di satu sisi pemirsa, ada juga rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghapus rute LRT Velodrome Rawamangun ke Duku Atas. Ini pun menuai atau mendapatkan kritik dari sejumlah pihak. Penghapusan rute masuk dalam paparan Dinas Perhubungan pada 22 Oktober 2020, tepatnya Dinas Perhubungan DKI Jakarta pemirsa. Dan juga sudah disampaikan ke Kementerian Perhubungan pada 17 September 2020. Sementara untuk perubahan rute LRT Velodrome Rawamangun ke Duku Atas masih dibahas dengan pemerintah pusat dan belum final untuk keputusannya. Satu sisi dalam paparan Gubernur DKI Jakarta juga dikatakan bahwa ia akan mengurangi lokasi rute LRT yang akan dikelola oleh Pemprov DKI. Pengurangan dari 100 km pun akan menjadi 23,2 km. Mana saja kita simak bersama. Yang pertama adalah dari Kelapa Gading ke JIS atau Jakarta International Stadium sepanjang 8,2 km. Kemudian rute Kelapa Gading Velodrome 5,8 km. Kemudian untuk rute Velodrome Klender 4,1 km. Dan Klender Pondok Bambu Halim 5,2 km. Sementara itu untuk rute Pulau Gebang ke Joglo sepanjang 32,8 km diserahkan ke swasta melalui skema kerjasama pemerintah daerah dan badan usaha atau KPDBU. Dan rute ini melalui Jalan Basuki Rahmat, Kampung Melayu, Jalan Profesor Dr. Satrio, Penjompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau, dan berakhir di
Joglo. Selanjutnya, tentunya untuk rencana pengefisiensian rute ini ternyata menuai sejumlah kritik seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya pemirsa, bahwa perubahan rute tersebut terungkap dalam paparan Dinas Perhubungan tanggal 22 Oktober 2020. Menurut anggota DPRD DKI fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak, dalam Perpres nomor 55 tahun 2018 dinilai merugikan Pemprov DKI Jakarta. Kita simak selengkapnya pernyataannya. Dikatakan bahwa di dalam Perpres nomor 55 tahun 2018, Pemprov DKI Jakarta dapat rute LRT ke pusat-pusat aktivitas di tengah kota. Namun Pak Anies malah mengubah rute sehingga Pemprov DKI hanya dapat rute di pinggiran yang sepi penumpang. Sedangkan swasta punya rute yang empuh ke tengah kota. Nah, kemudian pemirsa, satu sisi lainnya ada juga yang mengatakan bahwa Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI atau Masyarakat Transportasi Indonesia Pusat, Joko Setiawarno, ini menyatakan bahwa rute LRT Jakarta Velodrome ini ataupun rute Jakarta Velodrome Rawamangun ke Duku Atas ini dihapus karena akan mengganggu jalur moda raya terpadu MRT fase 3 koridor East to West. Joko pun menyatakan bahwa pemerintah ini belum memastikan kapan fase 3 MRT Jakarta akan terbangun sehingga kalau misalkan masih ada malah akan justru mengganggu aktivitas ataupun mobilisasi warga di sana. Karenanya ia merasa bahwa sebaiknya pemerintah DKI tetap menggarap proyek LRT fase 2 untuk rute Velodrome ke Duku Atas. Dan tentunya sebagai penutup, progres ini memang sangat diharapkan sebab akan makin tinggi mobilitas warga menuju pusat kota sebab di Kelapa Gading tidak ada angkutan langsung ke pusat kota. Demikian pemaparan saya dalam At Large ataupun Fact Check kali ini. Saya akan kembalikan ke rekan Robert Haryanto. Baik, terima kasih Marvin Sulistyo atas segala fakta yang telah disampaikan.